Bagian 20, The Vanilla. Malam itu, Nurul Asror menggelar sebuah pertunjukan teater di sekitar api unggun, tepat di tepi sungai yang airnya mengalir deras. Di sana, mereka membangun sebuah panggung sederhana. Di sekelilingnya nyala api hangat membara, sementara ratusan lampu pelita menggantung menerangi wajah-wajah penuh semangat. Teater ini adalah hiburan mingguan bagi penduduk kampung. Mereka tidak punya bioskop, konser, atau internet. Hiburan mereka adalah cerita, panggung, dan lakon-lakon yang lahir dari jiwa-jiwa kreatif mereka sendiri. Para pemeran muda berusia 18 tahun telah bersiap di belakang panggung. Malam ini, mereka akan membawakan kisah legenda tentang seorang kesatria yang harus menyelamatkan putri dari serangan werewolf. Kostum mereka sederhana, lucu, tapi penuh simbolik. Suara latar dibawakan dengan gendang dan petikan gambus, menciptakan suasana dramatis yang cukup untuk menghibur seluruh kampung. Keluarga-keluarga duduk bersila di atas tikar mengelilingi panggung. Anak-anak duduk di paling depan. Mata mereka bersinar menanti kisah dimulai. Inilah televisi mereka, lebih hidup, lebih nyata. Tak jauh dari panggung berderet warung makanan. Ada yang menjual kebab, ubi bakar, jagung kukus, dan jus jeruk. Seekor kambing sedang dipanggang di atas bara. Aromanya memenuhi udara dan menyatukan kampung dalam satu rasa yang sama. Hayden mengenakan jubah putih, berdiri sedikit menjauh dari kerumunan. Ia hadir karena tahu Mikaela akan berada di sana. Apalagi setelah pertemuannya dengan lelaki bernama Abbas sore kemarin. Pertemuan yang meresahkan hatinya. Pertunjukan dimulai. Para pemeran naik ke panggung membawakan adegan-adegan lucu dan heroik yang mengundang tawa dan tepuk tangan. Mikaela berdiri di samping Hayden. Matanya memandangi keramaian dengan senyum kecil. Kalau Pak Adin mau tahu, setiap malam Sabtu kami menggelar pesta seperti ini. Ini cara kami bersenang-senang, ujar Mikaela. Suaranya lembut dan penuh kebanggaan. Hayden mengangguk pelan, matanya mengamati sekeliling. Bu Kayla nggak pernah naik panggung, nggak mau coba berakting. Ia menggersah, senyum tampak di sudut bibirnya. Saya? Pak Adin kira saya bisa akting. Mungkin Bapak sendiri yang bisa. Siapa tahu punya bakat terpendam. Saya aktor hebat sebenarnya. Oh ya? Pernah main teater di kota? Belum, tapi saya bisa memainkan banyak peran. Bahkan berperan jadi keluarga elit. Elit? Yang menembak orang itu? Mikaela setengah percaya. Iya, Bu Kayla tahu juga soal keluarga elit. Tentu, ayah saya dulu sering cerita soal keluarga elit di kota. Mereka kejam dan tak kenal ampun. Kalau saya jadi keluarga elit, Bu Kayla nggak suka. Mikaela tersenyum simpul. Kalau Bapak bisa akting, peran apapun saya bisa suka. Kecuali kalau Pak Adin kaku. Hayden diam sejenak. Apakah mereka sedang bicara soal peran atau dirinya yang sebenarnya? Untuk pertama kalinya, Hayden melihat senyum manis Mikaela yang tulus. Masih teringat jelas pertemuan mereka, betapa dinginnya Mikaela kala itu. Kini Mikaela mulai menerimanya. Tapi jika Mikaela tahu siapa dirinya yang sebenarnya, akankah ia masih tersenyum seperti itu? Jangan dipedulikan, aku bukan kesini untuk disukai. Hayden mengingatkan dirinya, ini bukan waktunya bermain dengan perasaan. Sementara Mikaela menikmati pertunjukan, mata Hayden justru mengamati kerumunan. Ia memindai setiap wajah. Mungkin saja dalang asli dari sosok Vendetta sedang menyamar di antara mereka. Dan Abbas, di mana lelaki itu? Hail, bisiknya melalui earpiece. Cari Abbas, aku tidak melihatnya. Baik Tuan, aku juga sedang mengamati sekitar. Tapi belum kelihatan batang hidungnya. Terus cari,
Gerak-geriknya kemarin terlalu mencurigakan. Selesainya pertunjukan itu disambut oleh sorak dan tepuk tangan. Mikaela naik ke atas panggung memberikan sambutan untuk khalayak ramai. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur karena pertunjukan malam ini berjalan lancar. Mari beri tepuk tangan untuk para pemain kita. Hayden mengepalkan rahang. Ia tidak suka Mikaela berdiri terlalu lama di atas panggung seperti itu, di tempat yang terlalu terbuka, sehingga ia mudah untuk dijadikan sasaran. Hail, tetap waspada. Siap, Tuan. Mata Hayden tak pernah diam. Ia membaca gestur, ekspresi, arah pandangan setiap orang. Apakah ada gerakan mata yang tak wajar? Tangan yang menyelip ke saku? Atau seseorang yang terlalu diam di tengah keramaian? Semua itu bisa jadi ancaman. Tiba-tiba, saat Mikaela hendak menutup ucapannya, seseorang berteriak, "Tunggu! Jangan tutup acaranya dulu!" Semua menoleh. Ternyata Putri mendorong troli dengan sebuah kue besar di atasnya sambil berlari dan tertawa. "Putri, apa yang kau lakukan?" tanya Mikaela bingung. Putri berhenti di tengah panggung masih terengah-engah. "Wahai warga Nurul Asror, hari ini ulang tahun Bu Mikaela. Jadi, saya bawa kue ini untuk kita rayakan bersama." Sorakan riang terdengar, anak-anak melompat gembira. Mikaela terpaku, wajahnya memerah. "Putri, kenapa repot-repot? Aku pun lupa kalau hari ini ulang tahunku." "Nah itu dia, makanya kamu harus diingatkan. Ayo semua, rayakan ibu guru kita yang sudah banyak berjasa." Hayden terdiam, gelisah, firasatnya buruk. Ia teringat kematian Aemon yang juga karena sebuah kue. "Hail, aku gak tenang." "Bom? Bukan, kuenya dari Putri. Tapi bagaimana kalau racun?" Hail terdiam. Kalau si pembunuh ingin membunuh Mikaela di depan semua orang, dia tidak butuh bom. Racun sudah cukup, dan itu bisa membuat Putri dituduh. Strategi yang sempurna bagi seorang pembunuh bayaran. Tapi semuanya terjadi begitu cepat. Putri telah meletakkan kue di meja. Orang-orang bernyanyi, "Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu." Hayden berdiri di antara kebahagiaan dan kehancuran. "Aku harus hancurkan kue itu. Sekarang!" Mikaela tersenyum tanpa henti sambil memotong kuenya. "Vanilla, Put, kamu tahu aku suka banget rasa ini." Hayden mematung, tidak tega jika harus merusak kebahagiaan Mikaela dalam sekejap mata. Tapi Hayden harus tetap bertindak secepat mungkin, karena dengan cara yang sama pula Aemon dibunuh ketika menyambut hari bahagia Daniel. Coba, cepat coba!" seru Putri semangat. Tahun ini memang tahun yang berat bagi Mikaela. Ia harus kehilangan orang yang paling ia cintai, yaitu ayahnya. Dalam keadaan masih berduka, ia juga harus memikul tanggung jawab ayahnya sekaligus menjadi guru di sekolah. Putri menyaksikan itu semua, dan kue ini hanyalah bentuk apresiasi kecil untuk Mikaela. Mikaela sudah hampir memasukkan sendok itu ke dalam mulutnya, ketika tiba-tiba terdengar suara keras dari derap kaki kuda terdengar. Dalam sekejap mata, kuda Hayden merusak meja. Kue tersebut rusak dan Hayden terjatuh. Piring-piring pecah. Semua orang diam dan mulut ternganga. Mikaela menatap Hayden dengan tatapan terkejut. "Ya Allah, apa yang Pak Den lakukan?" Mikaela menjerit. Hayden bangkit perlahan, jubahnya kotor. Saya minta maaf. Saya nggak sengaja. Kamu naik kuda ke atas panggung." Putri menangis. "Aku capek bikin kuenya." Hayden tak tahu harus jawab apa. Mikaela mencuil sedikit kue tersebut, hendak mencicipinya. "Put, tidak apa. Sepertinya kue ini masih bisa dimakan." "Bu, jangan dimakan!" jerit Hayden.
Mikaela berhenti. Ia semakin meradang melihat tingkah Pak Adin yang malam ini sangat aneh. Pak Adin kenapa sih? Hayden kehilangan kata-kata. Ia membersihkan sisa-sisa kue tersebut dengan kain dari bajunya. Kuenya udah jatuh, sudah kotor. Jangan dimakan, Bu Kayla. Saya benar-benar minta maaf. Lalu dengan tenang, ia membungkus sisa kue ke dalam kainnya, naik ke kuda dan pergi. Dia kenapa? Gila, bisik seorang Pak Tua. Aku gak kebagian makan kue, rengek anak kecil. Pak Adin, mau kemana? Mikaela masih di panggung, belum puas. Hayden tak menoleh. Maafkan saya pulang dulu. Acara seketika sunyi. Riuh yang tadi penuh suka, kini berubah menjadi luka. Putri menangis di pelukan Mikaela. Tidak apa, Put, besok pagi kau buat lagi. Aku yang akan mencoba dan aku juga yang bakal bertanya. Jin mana yang masuk ke tubuh Pak Adin malam ini? Hayden dan Hale sudah lenyap. Sikap Hayden aneh. Bukan Hayden yang biasa Mikaela kenal. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Sesuatu yang besar. Jauh dari hiruk-pikuk pesta yang masih riuh dengan sorakan dan api unggun, tersembunyi di balik semak belukar yang lebat, seorang pria berdiri kaku dalam gelapnya malam. Disitulah Abbas, mengamati dalam diam. Tangannya menggenggam teropong erat-erat. Matanya masih tajam meneliti lokasi keributan antara Mikaela dan Hayden yang terjadi beberapa menit sebelumnya. Nafasnya terengah-engah bukan karena berlari, tapi karena amarah yang membara di dalam dadanya. Tiba-tiba ia melempar teropong itu ke tanah dan meremas rambutnya sendiri dengan kasar. Matanya membelalak, penuh geram dan rasa putus asa yang dalam. Jangan, selalu saja mengganggu rencanaku. Suaranya lirih tapi keras, seperti desahan setan yang frustasi. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan malam, tapi matanya yang merah menyala memancarkan kegilaan yang makin sulit dikendalikan. Bagaimana bisa rencanaku gagal lagi? Bagaimana Pak Adin tahu kalau ada racun dalam kue? Tiba-tiba ponsel satelit di saku bajunya berdering, mencuri nafasnya dan membuatnya tersentak. Nada deringnya pelan tapi menusuk, seperti bisikan maut. Jari-jarinya yang gemetar menekan tombol jawab dengan hati-hati. Abbas, jadi bagaimana? Suara berat dan tenang menyelinap ke telinganya, penuh ancaman yang tersirat. Vendetta. Dari penthouse mewahnya, Vendetta bersandar di sofa kulit hitam dengan kaki disilangkan. Di sisi kirinya, dua bodyguard berdiri tegak tanpa reaksi. Di sofa seberang, Victor sedang mengembuskan asap rokok dari bibirnya. Maaf Tuan, saya masih belum berhasil membunuh dia, ujar Abbas. Suaranya bergetar, seakan menanti eksekusi mati. Apa? Perempuan kampung saja susah sekali kau bunuh. Nada suara Vendetta tiba-tiba meninggi. Kau tahu akibatnya jika kau gagal lagi, Abbas? Ancaman itu menggantung seperti pisau di tengkuk. Tidak, Tuan. Tolong, beri saya satu kesempatan lagi. Susah sekali mendekat padanya. Seolah-olah perempuan itu dijaga bodyguard. Jawab Abbas. Keringat membasahi wajahnya. Bodyguard? Alis Vendetta terangkat. Iya, seorang guru agama. Katanya dari Obsidia. Dia selalu ada di samping Mikaela. Pagi, malam, selalu. Malam ini pun dia tahu kue itu beracun. Seolah-olah dia tahu segalanya, Tuan. Vendetta terdiam, matanya berpaling ke Victor. Siapa nama guru agama itu? Pak Adin, Al-Khair. Vendetta mengangkat satu jari dan mengetuk udara, memberi instruksi tanpa suara. Victor mengerti. Ia membuka tabletnya dan mulai mencari. Beberapa detik kemudian, tidak ada guru agama bernama Adin Al-Khair yang pernah terdaftar di Obsidia. Bahkan guru agama di kota sekarang sudah seperti spesies punah. Langka banget. Ujar Victor menggeleng pelan. Vendetta mengangkat alis. Aneh. Ceritakan ciri-ciri guru itu. Kulitnya cerah, wajahnya campuran blasteran Eropa dan Arab. Rambutnya disisir rapi, tapi dia tidak datang sendiri. Dia membawa murid. Mata Victor menyipit.
Tiba-tiba dia duduk tegak, tubuhnya menegang. Muridnya deskripsikan cepat. Abbas mencoba mengingat. Wajah murid itu samar, tapi ada satu ciri yang menantap jelas. Mata kanannya terdapat bekas luka. Victor melongo, rokoknya jatuh dari jarinya. Gak mungkin. Itu Hale. Ia menoreh ke arah Vendetta. Wajahnya pucat. Kalau itu Hale, Pak Adin itu dia bukan guru. Hayden Fayyad, bisik Victor. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Aku sendiri melihat dia dikubur hidup-hidup hari itu. Victor berseru. Vendetta hanya tertawa lirih. Tawa kecil itu perlahan membesar. Victor terdiam. Tawa itu lebih mengerikan daripada kemarahan. Oh, Kaisar. Cerdas sekali kau memainkan permainan ini. Yang disangka mati hidup kembali. Yang dikubur muncul sebagai guru. Aku kira permainan ini sudah hampir selesai. Tapi ternyata baru dimulai. Ia menepuk tangan pelan seperti memberi tepuk tangan untuk sebuah pertunjukan. Abbas mendengar semua itu dari seberang sambungan. Dadanya makin sesak. Tuan, kalau memang itu Hayden Fayyad, apa perintah Tuan sekarang? Apakah strategi kita harus diubah? Vendetta tidak langsung menjawab. Ia berdiri dari sofa dan berjalan ke arah meja catur di sudut ruangan. Ia menatap papan catur itu sejenak, lalu menggerakkan satu bidak ke depan. Permainannya terus berjalan, tapi strateginya harus berubah. Ia kembali ke telepon. Dengar baik-baik, Abbas. Malam ini, aku mau kau. Paham? Abbas mengangguk-angguk penuh semangat. Wajahnya yang tadi muram kini menyala lagi dengan bara dendam. Siap, Tuan. Saya akan menjalankan strategi baru ini. Tapi sebelum telepon ditutup, Abbas sempat bertanya. Tuan, walaupun strateginya berubah, bayaran saya tetap kan? Sesuai janji? Akhirnya suara Vendetta terdengar dingin dari ujung sambungan. Jangan tanya soal bayaran, sebelum nyawa Mikaela tercabik dari tubuhnya. Sambungan terputus dan malam pun terus menelan segala rahasia yang belum terbongkar. Bagian 21, The Assassin. Hayden dan Hale bergegas kembali ke rumah mereka. Tuan, gila, beraninya tadi, kata Hale. Aku terpaksa, cuma itu rencana yang bisa kupikirkan. Untung Tuan sempat menyelamatkan keadaan, tapi kasihan, Mikaela pasti benci banget sama Tuan. Itu nggak penting. Yang penting sekarang dia selamat. Tuan pikir kuenya benar-benar diracun, kata Hale. Hayden meletakkan sisa kue yang hancur di atas meja, seolah-olah meletakkan barang bukti kejahatan. Jemarinya bergerak cepat, mengambil sisa lapisan gula yang berserakan. Hale memperhatikan diam-diam, seolah-olah Hayden tahu cara mendeteksi racun pada kue itu. Hayden menggosokkan jari pada lapisan gula tersebut. Matanya tajam, menganalisis teksturnya. Sekilas terlihat seperti gula halus, tapi firasatnya berkata lain. Butirannya terlalu ringan, terlalu licin. Apa itu, Tuan? Gula Kester? Tanya Hale. Aku nggak yakin ini gula. Serbuk ini terlalu halus. Hale, ambil sendok. Tanpa membantah, Hale segera mengambil sendok logam dari atas meja. Hayden menaburkan serbuk itu ke atas sendok, lalu memanaskannya di atas lilin yang menyala di sudut meja. Beberapa detik kemudian, serbuk itu mulai berbuih. Baunya berubah tajam, melekit, busuk dan memualkan. Cepat tutup hidungmu, Hayden memberi instruksi tegas. Mereka segera menutup wajah mereka dengan lengan baju dan kain yang ada. Ini jelas bukan gula. Ini ricin. Ricin adalah racun mematikan yang tampak seperti gula halus tapi berasal dari biji tanaman kastor. Sekali masuk ke dalam tubuh, ia membunuh perlahan. Korbannya tidak akan mati seketika, melainkan sakit parah hingga akhirnya kehilangan nyawa dalam hitungan hari. Ricin, racun favorit para pembunuh bayaran. Jadi terbukti, Tuan, kuenya benar-benar diracun. Aku sudah menduga.
Jadi seseorang menaburkan racun ini di atas kue. Jelas ada asasin di kampung ini. Bajingan! Cangkir di atas meja bergetar hebat karena hantaman keras tangan Hayden. Hale yang duduk di samping hanya bisa menghela nafas panjang. Dugaan Kaisar terbukti. Mikaela kini dalam bahaya besar. Ancaman ini bukan ancaman biasa, tapi serangan terencana dari Vendetta. Dan yang lebih menakutkan, ada pengkhianat yang bersembunyi di balik bayang-bayang kampung ini. Tapi siapa? Gumam Hale. Bukan Putri kan? Tanyanya lagi. Kurasa mustahil, dia sepupunya Mikaela. Tapi jelas pelaku ingin menjebak Putri atas kematian Mikaela. Uzair? Tidak, dia sudah di luar kampung. Abbas? Iya. Dia tersangka utamanya. Hayden bangkit, langkahnya berat, tapi penuh tekad. Ia berjalan ke tempat tidur lalu menyibak ranjang. Di bawahnya tersembunyi pistol Glock hitam dengan peredam. Malam ini senjata itu akan bicara. Aku harus pergi ke rumahnya sekarang, ucapnya sambil membelai senjata itu. Kalau benar dia memakai ricin, pasti ada Castor Bean di rumahnya. Suara Hayden tenang, tapi matanya bersinar-sinar dengan api dendam yang telah lama dipendam. Rahangnya mengeras. Ia menyelipkan pistol ke pinggang, menyembunyikannya di balik jubah longgarnya. Jika Abbas adalah kaki tangan Vendetta, maka Abbas adalah pintu. Pintu menuju pembalasan. Pintu menuju darah yang belum dibayar. Dan semuanya akan dimulai malam ini. Hale bersuara, mencoba menghentikannya. Tuan, aku ikut. Abbas itu licik. Tidak, kau harus berjaga Mikaela. Pantau CCTV di halaman rumahnya. Jangan kau kedipkan mata. Pastikan Abbas tidak mendekat ke sana. Paham? Instruksi Hayden tidak memberi ruang Hale untuk membantah. Tapi Hale tetap merasa berat. Berbahaya jika Hayden pergi sendirian. Bagaimana jika Abbas sudah menyiapkan perangkap? Tapi misi ini bukan soal keberanian. Ini soal perlindungan. Dan Mikaela adalah kuncinya. Hale hanya mampu mengangguk perlahan. Tuan, hati-hati di luar sana. Hayden menghampiri Hale. Tidak ada kata panjang. Hanya sentuh-sentuhan tangan kanan Hayden menepuk bahu Hale. Rasanya seperti pelukan. Sebentar, tapi penuh makna. Lalu tanpa menoleh lagi, Hayden melangkah keluar dari rumah. Pintu ditutup perlahan di belakangnya. Ia menuju rumah Abbas, seseorang yang kemungkinan besar adalah pengkhianat Nurul Asror yang selama ini mereka cari. Malam menjelma sunyi, menyelimuti kampung Nurul Asror dengan selimut yang menenangkan. Di salah satu rumah di atas bukit para pembesar kampung, Mikaela duduk bersila di atas tempat tidur dengan Al-Quran kecil terbuka di hadapannya. Bibirnya bergerak lembut, melantunkan ayat terakhir surah Al-Mulk. Nadanya pelan, tapi suara merdunya terdengar jelas. Begitu ayat terakhir selesai dilantunkan, Mikaela menutup Al-Quran perlahan, lalu meletakkannya di atas meja kecil di sisi ranjang. Ia menarik nafas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Tapi meski bibirnya sudah membisu, pikirannya tidak. Hayden. Nama itu kembali menari di kepalanya. Sejak kejadian aneh di pertunjukan bonfire malam kemarin, hati Mikaela terasa digelitik perasaan ganjil yang tak kunjung pergi. Cara Hayden berdiri di depan kue, cara dia membentak, dan tatapan matanya yang tajam, seolah-olah dia bukan Pak Adin yang ia kenal. Kenapa dia begitu? Namun, pertanyaan itu tidak memiliki jawaban malam ini. Hanya tubuhnya yang letih dan matanya memberat. Ia merebahkan diri ke atas kasur. Selimutnya ia tarik sampai dada. Matanya ditutup perlahan. Besok aku tanya dia deh, bisiknya dalam hati. Apapun itu, biarlah drama itu ditunda sampai esok hari. Malam ini semoga hanya mimpi indah yang ia dapat. Tapi, apakah malam ini semesta dapat memberinya mimpi indah? Sedangkan di dalam kampung ini sudah ada bayang-bayang kejahatan yang menyusup dengan niat yang penuh dosa. Tak begitu jauh dari rumah Mikaela, berdiri sebuah rumah batu yang tenang dan megah. Rumah salah satu pembesar kampung lainnya
yang dihuni oleh dua wanita, Bu Zahra dan Putri. Rumah itu tampak senyap dari luar, seperti rumah-rumah lainnya yang sedang terlelap dalam pelukan malam. Namun dari jendela dapur, cahaya kekuningan masih menyala. Dapur itu masih bekerja malam ini. Terdengar bunyi sendok dan mangkuk beradu. Putri berdiri di depan meja batu. Kedua tangannya berbalut tepung. Gerakannya cekatan menguleni adonan tepung. Wajahnya sedikit berkeringat, tapi bersinar dengan semangat yang menyala. Bajunya penuh noda tepung dan mentega. Dapur itu kotor oleh berbagai bahan seperti esens, vanila, susu kental manis, cetakan kue berbagai bentuk, kulit telur, dan mangkuk-mangkuk adonan yang sudah selesai dipakai. Setelah adonan selesai, ia membaginya ke dalam cetakan bundar, lalu meratakannya dengan spatula. Tanpa ragu, Putri membuka pintu oven dan meletakkan cetakan dengan hati-hati. Seluruh dapur kini mulai dipenuhi aroma harum vanila. Putri meraih handuk kecil dan mengelap wajahnya perlahan. Lalu ia tersenyum. Senyum yang tulus menunjukkan rasa lega. Alhamdulillah, akhirnya jadi juga kuenya. Besok aku mau kasih ke rumah Mikaela sebelum dia ke sekolah. Pasti dia terharu. Ia berbicara sendiri. Matanya berbinar, pipinya memerah karena panas oven. Tangannya masih berbalut tepung. Namun hatinya hanya memikirkan Mikaela. Dia tahu Mikaela bukan tipe yang peduli pada ulang tahun. Tapi bagi Putri, kue ini bukan sekedar kue. Ini lambang kasih sayangnya. Mikaela harus coba kue ini, bisik Putri dalam hati. Sejak tadi ia kecewa karena kue yang dibuat dengan sepenuh cinta tidak sempat dicicip oleh satu-satunya sahabatnya. Tapi Putri tak ambil pusing. Ia rela membuat ulang dari awal semata-mata demi Mikaela. Aroma kue vanila yang baru dipanggang memenuhi ruangan dapur rumah Bu Zahra. Uap hangat naik dari celah pintu oven bercampur aroma mentega dan gula yang mulai karam. Seharusnya suasana itu hangat dan menenangkan. Tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Saat Putri tersenyum kecil melihat kue yang mengembang sempurna dalam oven, tiba-tiba bunyi langkah kaki pelan terdengar dari arah pintu belakang dapur. Bukan langkah tergesa, tapi langkah yang syarat akan muslihat. Putri terdiam, senyumnya hilang. Ia menoleh. Tiba-tiba ia melihat bayangan tubuh tinggi seorang pria berdiri di ambang pintu dapur. Setengah tubuhnya masih berdiri di dalam gelap. Tapi langkah demi langkahnya membawa sosok itu mendekat. Akhirnya cahaya dapur memantulkan wajah pucat, mata cekung penuh niat jahat, dan senyum sinis yang menyeramkan. Abbas. Abbas, kamu ngapain di sini? Tanya Putri. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya melangkah keluar dari bayangan, berdiri tegak dengan kedua tangan masih di saku celananya, mengenakan pakaian serba hitam. Ia masih memakai sepatu walau sudah masuk rumah. Detik itu, Putri tahu bahwa Abbas tidak datang sebagai tamu. Putri, Abbas tersenyum sinis. Baik banget kamu ya, sampai bikin kue baru lagi, cuma buat Mikaela. Putri terdiam. Di sudut meja ada pisau tajam untuk memotong kue, tapi jaraknya jauh. Putri harus bergeser beberapa langkah untuk mengambilnya. Tapi tubuhnya kaku, tidak berani bergerak 1 inci pun. Abbas, jangan nakut-nakutin ke aku kamu ah. Kamu mau apa? Suaranya bergetar nyaris pecah. Aku kasihan, Mikaela gak sempat menyicipi kuemu kemarin malam. Jawab Abbas perlahan dan tenang. Mau gimana lagi? Si Adin itu udah hancurin kuenya. Tapi Mikaela masih bisa coba kapanpun. Umur Mikaela masih panjang sepertinya. Wajah Putri berubah. Ia tak mengerti maksudnya. Tapi nalurinya menjerit. Sesuatu yang jahat sedang terjadi. Kamu ngomong apa sih, Bas? Umur panjang? Kamu mau ngapain? Nada Putri naik. Ketakutannya tidak lagi bisa disembunyikan.
Abbas meletakkan jarinya ke bibir. Senyumnya semakin merekah. "Jangan keras-keras, nanti Bu Zahra bangun." Putri melangkah mundur. Air matanya mulai menggenang. Nafasnya sesak. "Tolong Abbas, jangan macam-macam. Kalau enggak..." "Kalau enggak apa?" potong Abbas. "Sudahlah Put, aku nggak butuh kamu dan kue vanilamu. Pak Adin udah tahu taktik racunku. Jadi sekarang aku harus bikin rencana baru." "Bentar. Apa? Racun?" Abbas mendengus. "Aduh, aku kebanyakan ngomong, Put." Dan dengan satu gerakan cepat, dia menarik pistol kecil dari belakang pinggangnya. Larasnya sudah dipasang peredam. Ujung pistol itu kini mengarah tepat ke perut Putri. Putri membelalak, wajahnya pucat, matanya membesar karena ketakutan. "Maafkan aku, selamat malam." Putri ingin berteriak, ingin berlari, ingin mengambil pisau, tapi semuanya terlambat. Malam di lorong-lorong kampung Nurul Asror terasa sunyi. Namun bagi Hayden, kesunyian itu seperti menyimpan penuh misteri. Kata-kata ayahnya kembali terngiang di kepalanya. Kadang air yang tenang itulah yang paling berbahaya. Ia tak berbuih, tak berbau, tapi saat menyerang, ia membunuh tanpa peringatan. Begitulah rasa yang merayap di dalam dada Hayden sejak pertama kali menjejakkan kaki di kampung ini. Sambutan hangat dan keramahan warga hampir membuatnya terlena, seolah ia telah meninggalkan naluri waspadanya. Namun malam ini, segalanya berubah. Racun yang ditemukan di atas kue Putri mengkonfirmasi semuanya. Ada dalang, dan dalang itu bernama Abbas. Hayden melangkah cepat menuju rumah yang katanya milik Abbas, terletak di ujung kampung, menghadap laut gelap yang sedang bergolak. Rumah nelayan kecil berdinding papan itu tampak kelam, sunyi, seperti tak berpenghuni. Angin laut bertiup dingin, menyusup celah rambutnya, dan suara ombak yang bergemuruh satu irama dengan detak jantungnya yang tak menentu. Tanpa menunggu, Hayden menyusup masuk melalui jendela dapur yang tidak terkunci. Glocknya sudah dikeluarkan, langkahnya senyap tanpa suara. Ruang tamu terlihat kosong, bau asam dan apek menyambutnya. Piring dan mangkuk kotor menumpuk di wastafel. Makanan basi dan perabot tua menunjukkan bahwa pemilik rumah ini telah lama meninggalkan rumahnya. Matanya menangkap sesuatu di atas meja, yaitu serbuk putih halus, tumbuhan castor bean yang sudah digiling. Racun ricin, bukti yang dia cari. "Hael," bisiknya ke earpiece. "Aku sudah menemukan sisa ricin di atas mejanya. Mutlak, Abbas adalah dalang vendetta." "Bagus, kita harus segera menangkap dia." Hayden mengepalkan rahangnya. "Tapi dia nggak ada di sini. Kau lihat dia di rumah Mikaela?" "Tidak, Tuan. Rumah Mikaela masih aman. Tidak ada gerakan mencurigakan." Hayden menghela nafas pelan. "Hati-hati, Hael. Mungkin dia sudah tahu siapa kita sebenarnya." Hayden dan Hael kini juga dalam bahaya. Di saat mereka sudah mengetahui identitas salah satu kaki musuhnya, musuh mereka mungkin sudah tahu siapa sebenarnya Pak Adin. Sekarang masing-masing dari mereka sedang menyusun strategi. Tapi siapa yang lebih licik? "Aku bergerak ke rumah Mikaela sekarang." "Hati-hati, Tuan." Tanpa membuang waktu, Hayden melangkah menuju daerah perbukitan. Langkahnya dipandu oleh firasatnya yang tidak tenang. Selama Abbas masih berkeliaran di kampung ini, selama itu pula nyawa Mikaela masih terancam. Mungkin saja Abbas sudah melarikan diri, tapi Hayden belum bisa berpegang pada dugaan itu. Hayden telah sampai di kaki bukit dan dari kejauhan ia melihat sosok bayangan turun dari atas. "Woi, siapa itu?" Bayangan itu tersentak, lalu berbalik dan berlari ke arah bukit. Hayden sontak mengejar. "Hael, aku melihat seseorang di bukit. Dia kabur." "Itu Abbas."
Belum tahu, wajahnya tidak terlihat. Jalan menuju puncak bukit tidak diterangi cahaya. Sulit bagi Hayden untuk bisa melihat dengan jelas. Namun, saat cahaya bulan menyinari puncak bukit, wajah itu muncul. Wajah yang ia kenal. Itu dia, Hail. Itu Abbas. Tangkap dia, Tuhan. Hayden mengeluarkan pistolnya berniat menembak kaki Abbas. Tapi jaraknya masih terlalu jauh. Berhenti, Abbas. Jangan lari. Namun Abbas terus berlari, melewati rumah Mikaela. Ia tidak masuk, sebaliknya ia menyelinap ke rumah Putri. Sial, dia masuk ke rumah Putri. Hayden menggertak dan menyerbu masuk tanpa pikir panjang. Ruang tamu gelap, lampu ruangan itu padam. Hayden berjalan perlahan penuh waspada. Tangannya mencengkeram pistol erat-erat, takut Abbas tiba-tiba menyerang. Hayden terus melangkah menuju sumber cahaya yang berasal dari dapur yang berada di ujung rumah. Setiap langkahnya seperti menebumkan lantai. Aroma vanila yang manis menusuk hidung. Tidak selaras dengan rasa ngeri yang menjalar hingga ke sumsum. Hayden berteriak, "Abbas, apa yang kau lakukan di sini?" Tidak ada sahutan. "Putri? Bu Zahra?" Masih tidak ada jawaban. Hayden kini hampir tiba di dapur. Lampunya menyala dan suara oven berdengung, menandakan kue masih dipanggang. Tiba-tiba, suara tembakan keras bergema, datang dari arah dapur, bukan dari pistol berperedam, tapi tembakan nyata tanpa peredam. Hayden langsung berlari ke arah dapur. Hal pertama yang ia lihat, matanya membelalak. Putri terbaring di atas meja dapur. Perutnya berlumuran darah, tapi dia masih hidup. Setengah sadar, matanya memandang Hayden. Tangannya terangkat lemah memohon pertolongan. Tidak Putri, tidak. Hayden menjerit dan langsung memeluk tubuh Putri. Darah membasahi bajunya. Hayden meraih handuk di dekatnya, menekan luka Putri untuk menghentikan perdarahan. Putri jangan mati. Bertahan. Ia berteriak. Tolong, Bu Zahra, tolong. Tak ada jawaban. Putri menatap Hayden dengan mata sayu. Pak Adin, selamatkan Mikaela, bisiknya pelan. Air mata Hayden mengalir. Ia menggenggam kepala Putri, mendekatkan wajahnya. Kau harus hidup, Putri. Hayden memohon, mencoba memberi kekuatan. Tuan, cepat pergi sekarang. Abbas mau menjebak Tuan. Lari! Suara panik Hail terdengar di telinga. Namun Hayden tetap bertahan. Tangannya berusaha menahan darah yang terus mengucur. Ia masih berharap Putri bisa diselamatkan. Tolong! Mata Putri mulai layu. Bibirnya bergetar. Dengan pelan ia berbisik, La ilaha illallah. Matanya terpejam. Nafasnya hilang. Putri, tidak. Abbas, sialan kau.